Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela aku akan mempersembahkan kurban dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena baiklah namamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Minggu Biasa yang ke-16 mengajak kita untuk merenungkan kembali perjalanan hidup kita. Sudahkah kita membagi perhatian yang sama dan bisa untuk menentukan prioritas mana yang harus kita utamakan di dalam perjalanan kehidupan kita? Berbakti kepada Tuhan ataukah berbakti kepada diri sendiri? Kelihatannya memang mudah untuk dijawab, tetapi dalam perjalanan hidup, apa yang kita lakukan seringkali mengalami ketegangan yang ada. Maka melalui perayaan Ekaristi hari ini kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan sendiri, agar kita mampu untuk menentukan prioritas di dalam perjalanan kehidupan kita. Kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita, agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini. Kita ungkapkan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah berdoa. Intensi misa hari ini, ungkapan syukur atas ulang tahun yang ke-31 pada tanggal 16 Juli kemarin bagi seseorang. Semoga Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidupnya. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang telah dipanggil Tuhan, Bapak Usdekiawan Hero Kartiko Sudinggo, Bapak FXRG Pribadi. Semoga Tuhan mengaruniakan rahmat pengampunan dosa dan kedamaian kekal bagi mereka. Kita satukan semua doa dan intensi kita bersama dengan doa gereja. Allah Bapa yang penuh kasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon bukalah hati kami agar siap sedia menerima kehadiran-Mu yang senantiasa membawa berkah bagi kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon terbantin di Mamre. Waktu itu, Abraham sedang duduk di pintu kemahnya di kala hari panas terik. Ketika mengangkat mata, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Melihat mereka, Abraham bergegas dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Ia bersujud sampai ke tanah dan berkata, "Tuanku, jika aku mendapat kasih Tuan, singgahlah di kemah hamba-Mu ini. Biarlah diambil sedikit air, basuhlah kaki Tuan, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah hamba mengambil sepotong roti, agar tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan melanjutkan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang engkau katakan itu." Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan sarap, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu, dan buatlah roti bundar." Lalu Abraham berlari ke lembu sapinya, mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya yang segera mengolahnya. Kemudian Abraham mengambil dadih, susu, dan anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya kepada ketiga orang itu. Abraham sendiri berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sementara mereka makan. Sesudah makan, bertanyalah mereka kepada Abraham, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawab Abraham, "Di sana, di dalam kemah." Maka berkatalah ia, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah
Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebar fitnah dengan lidahnya. Siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang tidak berbuat jahat terhadap teman dan tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang-orang tercela, tetapi menjunjung tinggi orang-orang yang takwa. Siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Orang yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba dan tidak menerima suap melawan orang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Siapa yang boleh menumpang di kemah-Mu? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita demi kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan kepenuhan firman-Nya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan turun-temurun, kini dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Allah berkenan memberitahu mereka betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di antara kamu. Dialah harapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan dengan memperingatkan orang dan mengajar mereka dalam segala hikmat untuk memimpin setiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Demikianlah sabda Tuhan.
menghasilkan buah dalam ketekunan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah desa. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudariku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia." Demikianlah sabda Tuhan. Kita semua tahu dan bisa paham sebenarnya bahwa tidak ada satu orang pun, tidak ada seorang manusia pun pribadi yang bisa melakukan semua pekerjaan dalam satu waktu. Dalam hidup manusia, sebagai seorang manusia, sejak lahir sampai dia mati, manusia itu pasti membutuhkan orang lain. Inilah sebuah situasi kehidupan yang real, nyata, yang kita alami. Kita tahu dan paham dengan semuanya itu. Persoalannya adalah, apakah pengetahuan dan pemahaman itu sungguh-sungguh bisa kita hayati di dalam sikap dan perilaku kita? Bahwa kita butuh orang lain, bahwa kita sungguh sangat memerlukan peran orang lain dalam kehidupan kita. Dalam banyak aspek kita memerlukan itu. Dan itulah yang menjadi sebuah permenungan. Apakah kita sungguh-sungguh bisa menghayati bahwa iya, ternyata aku ini butuh orang lain. Ternyata aku ini sungguh sangat memerlukan adanya orang lain dalam kehidupanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seringkali ketika kita mendengarkan bacaan Injil yang hari ini kita dengarkan, kita dengan mudah akan mengambil bagian yang paling akhir. Ketika Yesus mengatakan, Maria telah memilih bagiannya yang terbaik. Dan seolah-olah itu kemudian diambil sebagai sebuah hal untuk merendahkan yang lain. Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa inilah yang terbaik. Padahal apa yang ada yang kita dengarkan dalam peristiwa Injil hari ini, sebuah cerminan dalam peristiwa kehidupan kita bersama yang nyata. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus kita tahu dalam hidup dan karyanya, ia senantiasa berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari desa yang satu ke desa yang lain, dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Dan dalam perjalanan, ya tentu saja karena memang tidak dikatakan, kita tidak pernah tahu Yesus tinggal di satu tempat sekian lama. Perjalanan terus, berjalan terus. Sehingga ketika kemudian ia singgah, tentu saja ia memerlukan apa yang ada. Sekedar beristirahat, lalu yang menerima menjamunya. Sebuah peristiwa yang sederhana. Dan karena yang datang bukan hanya Yesus dan murid-muridnya, maka tuan rumah, Marta dan Maria,
sebuah cerminan yang ada dalam peristiwa hidup kita. Ketika disinggahi dengan rombongan besar, maka tentu ada kerepotan besar di situ. Dan itulah yang terjadi. Marta dengan keahliannya menyiapkan segala sesuatu. Marta dengan kemampuannya berusaha menyediakan agar tamunya bisa beristirahat dengan enak, nyaman. Sedangkan Maria kemudian menemani Yesus, mendengarkan. Dan inilah sebuah gabungan sebenarnya, sebuah hal yang bisa kita lihat bahwa ketika kerjasama itu terjadi, maka Yesus dan murid-muridnya mendapatkan sambutan yang enak, yang nyaman. Yesus disambut, lalu kemudian juga ada hal-hal yang bisa dipakai untuk memenuhi istirahatnya. Persoalannya akan selalu terjadi seperti yang kita alami. Mampukah kita melihat bahwa peran-peran tertentu ketika kemudian ada perhatian, ada kebahagiaan di situ, mampukah kita kemudian juga ikut merasa bersyukur? Sebuah hal yang kemudian pantas untuk menjadi permenungan kita. Bisakah kita, sekali lagi, ketika kita tahu, kita paham, tidak ada orang yang bisa mengatasi semua pekerjaan. Pekerjaan apapun, kalau ada yang membantu, tentu akan lebih baik dan lebih membahagiakan. Tetapi ketika bukan aku, bukan kita yang mendapat perhatian, bukan aku, bukan kita yang mendapatkan pujian, bisakah kita dengan spontan kemudian mengungkapkan ikut merasa bersyukur atas pujian itu? Walaupun itu tidak secara langsung ditujukan kepada kita. Katakanlah ketika kita ada di dalam perayaan Ekaristi ini, kita merasakan, kita mengikuti, kita ada di dalam perayaan Ekaristi yang berjalan dengan lancar. Tetapi bisakah kemudian kita melihat ada orang-orang di luar gedung ini yang sebenarnya berperan supaya perayaan Ekaristi ini berjalan dengan lancar? Dan ketika pujian itu disampaikan kepada mereka, apakah kita juga langsung ikut merasa, mengungkapkan syukur itu? Seringkali kemudian yang terjadi adalah seperti Marta. Ungkapan-ungkapan spontan yang berawal dari karena kita tidak mampu mengelola perasaan capek, perasaan lelah, perasaan bahwa sudah bekerja sedemikian keras. Lalu dari perasaan-perasaan itu langsung muncul ungkapan spontan. Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa aku bekerja seorang diri, sedangkan saudariku hanya duduk-duduk saja? Ungkapan yang ada. Dan Yesus hari ini mengingatkan kepada kita semua, tidak untuk membandingkan, tidak untuk menempatkan bahwa Maria jauh lebih baik daripada Marta. Tetapi apa yang dikatakan Yesus hari ini mengingatkan kita semua, Marta, engkau menyusahkan diri dengan banyak hal, padahal hanya ada satu hal yang perlu. Kita sendiri pun juga mengalami dalam dinamika hidup kita, ketika dengan perkembangan zaman, dengan tawaran-tawaran yang ada, apalagi dengan televisi, dengan internet yang ada, kita mampu melihat dunia ini. Kita mampu untuk merasakan apa yang ditawarkan oleh dunia kita dengan perkembangannya. Dan tentu saja sebagai manusia, kita kemudian merasakan ada keinginan. Menginginkan ini, menginginkan itu, berharap bisa mencapai yang ini, bisa berharap mencapai yang itu, dan sebagainya. Apakah itu semua akan bisa kita capai? Banyak hal yang kita inginkan, banyak hal yang merasa bahwa kita membutuhkan ini dan itu. Ada banyak tawaran dan seolah-olah kita digiring, kita diajak untuk merasakan bahwa itu semua adalah kebutuhan kita. Tetapi bisakah kemudian kita menempatkan itu pada skala prioritas? Yang kemudian kita menentukan, inilah yang aku pilih, inilah yang kita tentukan, inilah yang mau kita kejar. Dan ketika kita berproses pada apa yang sudah kita prioritaskan, kita kemudian diajak juga untuk mengingat apa yang disabdakan Yesus hari ini. Maria telah memilih yang terbaik. Ketika kita dalam perjalanan proses dinamika itu, di dalam perjuangan memenuhi apa yang kita butuhkan,
Bisakah kemudian kita masih meluangkan hati dan diri kita mendengarkan sabda Tuhan? Yesus hari ini tidak mengatakan bahwa harus mendengarkan, bahwa yang berdoa itu lebih baik dari yang bekerja. Yesus tidak mengatakan itu sama sekali. Tetapi ketika kita kemudian sudah memusatkan, memfokuskan sesuatu, hidup kita, karya kita, pekerjaan kita, bisakah kemudian kita memang mementingkan hal itu? Dan di samping itu, bisakah kita masih meluangkan, menyempatkan, memberikan tempat di hati dan diri kita mendengarkan sabda Tuhan? Sehingga apa yang kita kejar, apa yang kita perjuangkan, bukan hanya karena aku, bukan hanya karena diri kita, tetapi itu semua diwarnai oleh iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan akhirnya kita pun juga bisa bersyukur bahwa ketika orang lain merasakan ada sesuatu yang istimewa, kita pun juga bisa merasa bersyukur. Dan kita sendiri pun ketika kita mengejar dinamika kehidupan kita, kita masih ingat bahwa perjalanan akhir hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk belajar dari Marta dan Maria. Mereka menunjukkan dinamika kehidupan yang biasa. Dan dalam dinamika itulah Tuhan hadir dan senantiasa mengingatkan. Lalu, apakah yang diingatkan oleh Tuhan? Apakah sabda Tuhan itu kemudian mampu untuk kita dengarkan dan akhirnya kita lakukan di dalam dinamika kehidupan kita? Dan disitulah kemudian kita merasakan Tuhan tidak menganggap yang satu lebih penting dari yang lain. Tetapi ketika kita mampu untuk memusatkan diri dan menyelaraskan dengan kehendak Tuhan, tentu kemudian ada rasa syukur di situ. Dan rasa syukur itulah yang hendaknya dibagikan kepada mereka yang ada di sekitar kita. Karena kita tahu, kita paham, kita juga butuh orang lain. Dan itulah yang kemudian perlu untuk kita hayati di dalam dinamika kehidupan kita. Hari ini kita diajak untuk merenungkan proses perjalanan dinamika kehidupan kita. Sudahkah di dalam perjuangan kita, di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita, kita masih memberikan hati dan diri kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sehingga kemudian apa yang kita perjuangkan sungguh-sungguh selaras dengan kehendak Tuhan sendiri, dan akhirnya rasa syukur itu mampu kita bagi juga di dalam kehidupan kita. Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan agar persatuan kita dengannya dalam komuni kudus memampukan kita untuk menyadari kehadirannya, memampukan kita untuk mendengarkan sabdanya, sehingga dalam hidup kita, kita pun juga mampu menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi sesama kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.